Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang ada seseorang di sini yang takut menghubungi kamu nih. Find out the truth, crush to me. Oke. Dia takut menghubungi kamu karena di sini kamu sudah tahu faktanya dan dia pun sudah tahu kejelasannya. Kenyataannya sekarang mungkin kamu terluka akibat fakta yang sudah kamu ketahui tentang dia, ya. Kamu sudah secara real jelas tahu dia ini karakternya seperti apa, kelakuannya seperti apa, tingkahnya seperti apa, atau apa yang selama ini dia tutup-tutupi dari kamu terbongkar. Kamu tahu, kamu sudah akhirnya menilai, bahkan sudah mengambil suatu keputusan. Nah, ketika semuanya itu sudah terbongkar, akhirnya di sini kamu mengambil suatu tindakan dan dia juga sudah lihat faktanya, kamu sudah kecewa akibat kamu sudah mengetahui semua yang dia tutup-tutupi dari kamu. Serasa dunianya hancur, serasa semuanya berantakan, serasa semuanya telah hilang gitu ya. Dulu ketika dia masih banyak menyimpan rahasia dari kamu masih bucin banget, kamu masih selalu ada untuk dia, selalu sayang sama dia, kamu selalu effortnya mah pokoknya ngebuat dia nyaman deh, kamu tuh nge-treat banget deh sama dia gitu ya, nge-service banget si dia gitu ya, apapun kamu lakukan, apapun kamu beri. Sekarang ketika kamu sudah tahu faktanya, kamu sudah menemukan segala kebenarannya, ya, di sini ya kamu hancur, kamu kecewa. Dan ketika semua kekecewaan itu sudah berkelut ya di pikiran dan di hatimu, dan kamu mengambil suatu langkah, suatu tindakan, ya, di sini dia juga hancur karena sudah tidak bisa lagi merasakan apa yang dulu pernah kamu beri ke dia, gitu ya. Sekarang dia yang hancur karena kamu sudah lebih memilih untuk menjauh dari dia. Nah, ketika semuanya sudah hancur, di sini dia merasa bersalah, dia merasa menyesal karena mungkin selama ini dia banyak menyimpan rahasia atau dulu dia tidak memperlakukan kamu dengan baik ya. Mungkin bertindak semena-mena terhadap kamu. Di sini dia takut menghubungi kamu, ya. Dia saat ini melihat amarah kamu begitu besar atau rasa kekecewaan kamu begitu besar, sehingga ya saat ini dia masih takut untuk bisa menghubungi kamu. Oke, bottom of the deck di sini ada the mirror. Aku lihat di sini kamu dengan dia ternyata cerminan, ya. Mungkin dia melihat ada sisi lainnya dia, atau ada sikap tingkah laku atau sisinya dia itu tercerminkan dari kamu, tercerminkan di kamu. Ya, jadi mungkin bisa jadi sifat kalian sama, masa lalu kalian pernah terjadi sama, ya, mungkin pernah terluka atau gimana, atau mungkin kalian punya pola pikir yang sama, tindakan yang sama atau apa. Pokoknya dia itu merasa bahwa diri dia itu cerminan dari kamu itu cerminan dari dia, gitu ya. Jadi kalian ini sama-sama saling mencerminkan satu sama lain ya, sehingga terjadilah introspeksi diri ya. Ada introspeksi diri di sini karena itu tadi sudah terjelaskan, tercerminkan, dia di kamu di dia gitu. Apalagi di sini aku melihat mungkin ya
kalian ini sama-sama memiliki luka batin yang mungkin ketika kalian dipertemukan, ya kalian ini belum sepenuhnya apa ya, sembuh dari luka batin. Kemudian dipertemukan dengan kalian satu sama lain, justru malah memberikan luka batin satu sama lain. Jadi ketika dia dulu pernah memberikan luka batin kepada kamu, sekarang kamulah yang memberikan luka batin kepada dia gitu. Entah kamu sadari atau tidak, entah ini kamu niatkan atau tidak, tapi jujur dia pun mendapatkan luka batin dari kamu. Karena ya mungkin dulu kamu juga mendapatkan luka batin dari dia. Karena ini cerminan ya. Kalau dia pernah menyakiti kamu, ya mungkin sekarang kamu yang menyakiti dia atau gimana. Entah ini memang kamu rencanakan, niatnya memang untuk balas dendam ataupun tidak. Atau mungkin cuma untuk memberikan pembelajaran. Ya pokoknya sikap kamu atau tindakan kamu itu sekarang cerminan dari dia yang kemarin atau cerminan dia yang sekarang, gitulah ya intinya. Oke, kemudian ada date. Ini orang sebenarnya ingin berkencan kembali dengan kamu ya. Ini orang pengen bersatu kembali dengan kamu, ya. Bisa jadi mungkin kalian ini kenal dari dating apps atau kenal dari media sosial. Atau ya aku lihat di sini kalian ini mungkin pasangan online atau ya kenal lewat online gitu ya. Aku lihat di sini, atau kalian memang sudah berkencan tapi ya di online aja, belum bertemu secara fisik. Kalau misalkan kalian sudah bertemu secara fisik ya mungkin lebih banyak berinteraksinya itu lewat online. Nah, ya pokoknya di sini aku lihat ada online, ada hubungannya dengan online media sosial seperti itu, ya. Dan aku lihat di sini dia kayak sedang mencari waktu yang tepat atau situasi yang tepat untuk ngajak kamu kembali bersama, berkencan kembali. Oke, kemudian ada apa nih? Cut down. Cut down berarti situasinya sekarang sudah ada perpisahan, sudah ada penghentian. Mungkin di sini kamu cut down atau cut off, memotong siklus kalian, hubungan kalian memilih untuk menghentikan secara paksa hubungan ini. Entah itu disetujui oleh kedua belah pihak atau memang atas tindakan sebelah pihak aja nih. Tapi kalau aku lihat lebih ke kayaknya kalau udah memotong berarti kan ini kayaknya sebelah pihak aja nih, memaksa untuk menghentikan siklus yang sudah pernah terjadi atau berulang kali terjadi. Gitu ya. Jadi saat ini aku lihat memang kalian sudah berpisah, sudah menghentikan pola yang sama, atau saat ini sudah mulai silent treatment, sudah mulai dingin-dinginan, diem-dieman, sudah mulai tidak ada komunikasi ya, sudah tidak berinteraksi seperti dulu yang yang intim, tidak ada lagi. Oke, kemudian aku melihat di sini ada apa tuh? Apa sih ini? Separation, perpisahan ya. Ya, kuat banget energinya, sudah berpisah di antara kamu dengan dia. Ada kesedihan yang dia rasakan, ada kepahitan yang dia rasakan. Bahkan aku melihat di sini dia merindukan kamu, selalu memikirkan kamu. Bahkan ya, ini orang berpikir bahwa masa depan dia pun gak tahu kalau tidak bersama kamu. Seperti itu. Walaupun ini terdengar seperti lebay, alay gitu ya. Tapi jujur, dia tuh kayak gak bisa gitu.
hidup tanpa kamu. Bukan hidup tanpa kamu juga sih, maksudnya kayak nggak bisa gitu kalau nggak ada kamu. Pikirannya itu selalu ke kamu lagi, kangen terus, rindu kamu terus, sedih ya, kehilangan seperti itu. Rasanya kehidupan dia terasa pahit tanpa kamu, kayak gitu deh. Jadi kalau ngomong sulit apa tidak bisa hidup tanpa kamu kayaknya terlalu lebay. Jadi kalau aku lihat lebih ke kayak terasa pahit aja sih hidup dia, terasa sedih ya, kayak apa ya, masa depan dia itu kayak terlihat tidak pasti gitu tanpa kamu. Nah kayak gitulah ya. Jadi kalau tidak bisa hidup tanpa kamu terlalu lebay deh. Nggak mau aku pakai kata-kata itu. Terlalu lebay. Jadi seperti itu ya. Karena di sini ketika dia tidak ada kamu di hidup dia, dia selalu kepikiran kamu terus, dia selalu rindu kamu terus, dia selalu sedih, rasanya pahit gitu, nggak ada kamu di hidup dia. Karena di sini dia tuh sudah addiction banget, dia sudah kecanduan banget sama kamu, ya dia sudah bergantung banget sama kamu, ada obsesi yang cukup besar dari dia terhadap kamu. Wah, obsesi banget dia itu sama kamu, ya. Bahkan di sini ada energi kayak dia ingin mengekang kamu untuk bisa memiliki kamu. Seperti itu. Ya. Cuma nampaknya di sini kamu sudah mengontrol dirimu, kamu sudah memblokir akses dia seperti itu ya. Sehingga ya gimana ya? Aku lihat di sini oke. Jadi pemikirannya gini, kamu sudah pada prinsipmu sendiri untuk memblokir dia, tapi dia tetap ingin terobsesi dengan kamu. Dia akan cari cara gimana agar bisa tetap memiliki kamu. Ya, karena ada obsesi, ada kecanduan, ada addiction, ada pengekangan di diri dia untuk pasti memiliki kamu seperti itu. Dia udah bergantung banget sama kamu. Ya. Kemudian ada talking pembicaraan. Nampaknya aku melihat di sini dia itu sangat menunggu-nunggu sekali, dia sangat mengharap-harapkan sekali komunikasi dari kamu, pesan dari kamu, telepon dari kamu, karena di sini dia tuh ngerasa interest banget sama kamu. Ketika kalian berbicara, ketika kalian ada satu sama lain, ketika kalian dekat dengan dia merasa kamu itu sangat menarik gitu. Dia benar-benar sangat tertarik deh sama kamu. Ya, aku lihat di sini dia sangat-sangat tertarik. Apalagi kalau udah saling ngobrol tuh, bahagia betul dia. Bawaannya tuh pengen senyum-senyum, pengen ketawa. Pokoknya gila ya. Kalau kata drama-drama Korea tuh pancak-pancak. Ya, apa sih namanya tuh kayak berbunga-bunga, bahagia banget lah intinya kayak gitu, ya. Ya, aku lihat di sini dia sedang menunggu ya, sedang menunggu komunikasi dari kamu, pesan dari kamu, panggilan dari kamu, atau email, atau pembicaraan lebih lanjut dari kamu, gitu. Oke, apa nih? Not today, tidak hari ini. Nampaknya kamu merasa bahwa bukan saat ini bagi kamu untuk berhadapan dengan dia atau berkomunikasi lagi dengan dia kayak gitu ya. Aku lihat di sini kamu benar-benar memberikan batasan yang cukup tegas terhadap dia. Kamu benar-benar kayak menghindari dia, atau apa ya sebutannya ini ya. Kamu kayak benar-benar ya memblokir, membatasi, menjaga jarak, tidak mau berkomunikasi, silent treatment, dingin, diam, nah seperti itu ya, benar-benar memberikan batasan. Karena aku lihat di sini ternyata kamu benar-benar merasa sakit banget, ya. Selama ini tuh kamu terasa sakit banget saat bersama dia, sehingga saat ini kamu menghindari komunikasi dengan dia, kamu tidak mau lagi berurusan dengan dia, karena kamu benar-benar masih kesel banget sama dia. Gitu aku lihatnya. Ya kamu benar-benar apa ya, greget mungkin sama dia ya, bahasanya kesel banget lah kayak gitu ya sama dia. Oke, di sini bottom of the deck apa nih? Six of Pentacles. Kamu orang yang dermawan,
suka beramal ya, bukan suka memberi atau melakukan amalan-amalan apa gitu ya. Bisa jadi di sini entah ini kamu atau dia mungkin punya suatu komunitas ya, punya geng atau punya komunitas seperti itulah ya. Ternyata kamu selama ini ternyata telah membantu dia secara materi, entah apa atau entah seberapa banyak yang telah kamu beri secara materi terhadap dia ya, tapi di mata dia kamu ini selalu membantu dia secara materi, kamu selalu mendukung dia, selalu mau berbagi terhadap dia ya. Ada take and give juga sih di sini aku lihat ya. Entah kamu memang sudah menerima sesuatu dari dia atau di sini kamu yang take and give dia berlebihan. Atau mungkin kamu selalu memberi dia tapi dia tidak pernah memberi kamu, kayak gitu. Intinya di mata dia kamu itu apa ya, suka memberi lah kayak gitu ya. Dan jujur di sini dia merasa berterima kasih banget sama kamu karena kamu ya itu tadi mendukung dia, memberikan dia secara materi gitu ya. Six of Pentacles, kalau dalam hubungan kamu dan dia mungkin akan saling berbelas kasih dan saling memberi mungkin ya, atau entah ini sudah terjadi ataupun belum. Kalau misalkan belum terjadi berarti aku lihat ada keinginan dari dia untuk saling berbagi dengan kamu ya. Tapi kalau misalkan sudah ya berarti ya sudah ya sudah pernah take and give yang setara. Nah, aku melihat memang mungkin permasalahan di hubungan kalian adalah tentang dinamika saling memberi dan menerima dalam hubungan. Entah itu secara materi atau kurang dan lebihnya kalian masing-masing. Ya, harus bisa saling memberi dan menerima. Aku melihat di sini di mata dia kamu tuh orang yang dalam masa-masa kemakmuran atau stabil secara materi, kamu orang yang selalu optimis ya. Dia merasa bahwa dia sangat bersyukur bertemu dengan kamu, sosok yang selalu mendukung dia, selalu bersikap baik terhadap dia, seperti itu. Ya, bahkan mungkin di sini kamu selalu bermurah hati terhadap dia, selalu tulus untuk dia. Nah, seperti itu. Dan aku lihat di sini dia merasa bersyukur banget gitu. Ada kamu sosok yang seperti ini di hidup dia gitu. Nine of Wands. Okay. Nine of Wands berarti tentang gini. Dia telah menyadari bahwa setiap hubungan itu membutuhkan kerja keras dari kedua belah pihak. Dan kamu pun saat ini juga sudah menyadari seperti itu ya, bahwa dalam menjalani hubungan memang membutuhkan kerja keras atau kerja sama tim ya, di dalam hubungan, membuat rencana dan strategi untuk memastikan hubungan kalian berhasil. Tapi nampaknya di sini selama ini hanya mungkin sebelah pihak yang membuat rencana atau effort gitulah ya. Nah, jadi kalau aku lihat sudah banyak pengorbanan yang telah kamu berikan untuk hubungan ini, dan karena ini sekarang sudah hancur hubungannya, sudah berpisah, sudah diam-diaman, apalagi di sini kamu sudah sakit hati, sudah kecewa, berarti selama ini hanya kamulah yang mungkin effort, dianya enggak pernah effort. Nah, di sini dia akhirnya sadar bahwa memang harus dari kedua belah pihak kalau mau punya hubungan yang langgeng ya, dan harus bisa saling mau kerja sama tim ya, tidak meragukan satu sama lain, butuh perhatian dan usaha bersama untuk memperbaiki diri dan juga untuk berkorban satu sama lain terhadap pasangan, mau bekerja sama untuk tetap harmonis, melawan perbedaan, ya, mau beradaptasi, melihat kenyataan. Nah, seperti itu. Jadi aku lihat di sini dia sudah ada kesadaran diri, ya, menyadarkan diri bahwa ya dalam suatu hubungan itu seperti itu, bukan hanya sekedar sebelah pihak aja yang effort gitu. Kemudian ada ambisi. Ya, entah ini kamu atau dia, bisa jadi ini dulu kamu itu sangat ambisi banget, tujuan kamu mendekati dia atau PDKT dengan dia atau berhubungan dengan dia, tujuan kamu adalah ingin memiliki hubungan yang langgeng,
kepernikahan, komitmen, seperti kejelasan, nah seperti itu ya. Tapi nampaknya saking kamu ambisi banget, kamu itu sampai meninggalkan tujuan-tujuan lain dalam hidupmu. Mungkin kamu jadi nggak fokus di pekerjaanmu, di usahamu, mungkin kamu sampai saking ambisiusnya untuk punya pasangan, untuk menikah, kamu sampai tidak kenal teman-teman lagi, ya. Kamu tidak dekat dengan keluarga lagi atau apa. Nah, sehingga di sini memang kamu mendapatkan teguran sih ya. Kamu perlu tahu bahwa dalam hidup ini bukan kita yang mengontrol. Segala sesuatu boleh diambisiuskan, boleh diperjuangkan, boleh boleh antusias dan optimis untuk menggapai sesuatu yang kita inginkan. Tapi ingat, segala sesuatunya itu bukan kita yang menentukan apakah itu akan menjadi milik kita atau tidak, gitu. Karena memang di sini masih ada peran Tuhan, peran semesta yang memang Tuhanlah yang memutuskan segala sesuatunya, gitu. Sehingga kamu harus disadarkan bahwa boleh ambisius, tapi ingat harus dibarengi dengan kesabaran, gitu ya. Jadi silakan untuk ambisius, tapi untuk apakah kamu akan dapat sesuatu yang kamu ambisiuskan atau tidak itu tergantung Tuhan, gitu ya. Sehingga di sini kamu harus disadarkan juga, harus diajarkan tentang kesabaran. Begitu juga tentang menginginkan cinta, ya seperti itu. Boleh kamu ambisius terhadap dia, tapi ingat harus juga dengan kesabaran. Mungkin memang belum saatnya, atau memang dia memang menurut Tuhan belum pantas untuk kamu, atau sebaliknya kamu belum pantas untuk dia, kayak gitu ya. Jadi memang hubungan ini kalau aku lihat memang hubungan yang menyakitkan, tapi menyakitkannya ini karena untuk memberikan pembelajaran buat kalian berdua, gitu loh. Ya, boleh ambisius, tapi ingat jangan sampai kalap. Ya, jangan sampai kalap. Sesuatu yang berlebihan itu tidak boleh. Yang lebih itu hanya Tuhan, gitu loh. Paham ya? Jadi karena terlalu ambisius, jadi kalian sampai lupa daratan kayak gitu. Saking ambisiusnya kalian harus juga memiliki dia lah, nggak boleh seperti itu. Yang menentukan kamu boleh bersama dia atau tidak itu hanya Tuhan. Makanya di sini kalian diajarkan untuk lebih sabar, seperti itu ya. Oke, The Magician. Aku melihat bahwa memang dulu dia ini itu belum siap untuk berkomitmen. Sehingga inilah yang menghancurkan hubungan kalian. Nah, sekarang aku melihat ketika semuanya sudah seperti ini hancur, kamu sudah terluka, kamu sudah menarik diri, sedangkan dianya di sini aku lihat sebenarnya tidak mau kalian berakhir, tidak mau kalian berubah, karena di sini aku lihat sudah mulai ada penyadaran dalam dirinya bahwa dalam suatu hubungan itu nggak cuma sebelah pihak dong yang harus berjuang, harus kedua belah pihak. Sehingga aku lihat di sini dia ingin lebih mengenal kamu secara mendalam dan menilai value-nya kamu. Sehingga dia ingin mengenal kamu lebih dalam, mendalami dirimu, terus itu juga menghargai nilai dirimu, gitu loh. Kamu itu sebenarnya seberapa berharganya sih bagi dia, seberapa hebatnya sih dirimu, gitu ya. Apa sih yang kamu miliki, kemampuan apa, nah itu dia nilai. Value apa dirimu, seperti itu, sebernilai apa dirimu. Nah itu ingin dia lebih kenal lagi kamu, ingin lebih dia dalami lagi kamu, kayak gitu, untuk bisa berkomitmen, untuk bisa memberikan kejelasan, seperti itu ya. Aku lihat di sini. Oke. Kemudian aku melihat juga di sini dia ingin memberikan kebahagiaan dan cinta yang besar terhadap kamu. Ya, aku melihat seperti itu. Dia ingin memperlakukan kamu dengan baik, dia ingin membuat kamu bahagia,
Ya, walaupun dulu dia sempat takut berkomitmen, di sini aku lihat dia akan lebih percaya diri dan memahami nilai dirimu. Dia akan bertekad, di sini aku lihat dia akan tetap setia, penuh kasih sayang terhadap kamu. Ya, jadi walaupun saat ini kalian berpisah, walaupun saat ini kalian diem-dieman, dingin-dinginan, ya, di sini dia tidak memikirkan ingin bertemu dengan orang baru, enggak. Justru malah dia mikirin gimana caranya men-treat kamu dengan baik agar kamu bisa memperhatikan dia lagi, agar kalian bisa bersama lagi, seperti itu. Karena kalau aku lihat di sini kan memang kamu berdealing dengan seseorang yang sibuk dengan pekerjaannya ya. Orang yang lebih menyibukkan diri pada pekerjaan, orang yang kuat, orang yang bisa diandalkan, orang yang sabar, lambat dan mantap. Walaupun lambat tapi mantap ya. Dia memang lambat dalam effort, lambat dalam bertindak, mengambil suatu keputusan. Tapi lambatnya dia ini untuk kayak menilai atau mempertimbangkan. Ya, mempertimbangkan mana yang terbaik, mana resiko yang paling kecil. Sehingga ketika dia mengambil suatu keputusan, dia sudah mantap, yakin mau melakukan tindakan itu, kayak gitu ya. Dia orang yang pekerja keras, sangat berkomitmen banget kalau udah ngomongin tentang karir, tentang materi. Tapi dia juga kalau dalam percintaan, kalau dia udah menetapkan satu hati, maka dia akan berkomitmen pada satu hati. Orangnya memang sabar dan konservatif ya. Kemudian aku melihat di sini ada pertanda bahwa dia ini bisa diandalkan untuk menjalin suatu hubungan yang kuat. Karena memang dia ini orang yang bisa diandalkan. Dan dia juga akan berdedikasi dalam hubungan kalian yang serius. Orang yang teliti dan pekerja keras. Orang yang mungkin akan terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Dia toleran, bisa diandalkan, orangnya stabil. Tapi dia ini orang yang lebih suka tidak mengambil resiko, baik itu dalam hubungan ataupun dalam hal-hal lain dalam kehidupannya. Orangnya keras kepala, sulit dibujuk untuk mengubah pandangan-pandangan dia. Terus itu juga sebenarnya dia ini orang yang setia. Kalau misalkan dia udah itu tadi ya, udah menetapkan satu hati pada seseorang, maka dia akan setia. Dan sebenarnya kalau aku lihat, kamu dengan dia ini sebenarnya solid-solid aja sih, ya, baik-baik aja, ya sebenarnya solid-solid aja. Hanya saja mungkin hubungannya tidak terlalu mendebarkan, tidak terlalu nuansanya mungkin stuck ya, nggak ada perkembangan, nggak ada hal-hal baru yang terjadi di hubungan kalian, sehingga nggak terasa fresh tiap saat gitu ya. Hubungannya gini-gini aja, stuck gini aja, gini aja gitu ya, sehingga ya membuat kalian lelah, bosan, capek seperti itu ya. Ditambah lagi dengan Ace of Swords yang reverse. Ada ketidakjelasan ternyata. Ya, selama ini dia tidak pernah memberikan kamu kejelasan sehingga mungkin membuat kamu bingung, dan sebenarnya dia juga sebenarnya masih bingung. Mau memberikan kejelasan ke arah mana juga dia bingung. Nah, jadi sebenarnya di sini kamu itu sudah mengharapkan kejelasannya. Itu tadi, kamu the chariot ya. Kamu sangat ambisius banget pengen hubungan ini yuk ke jenjang yang lebih serius. Tapi dianya masih belum memberikan kejelasan. Bahkan mungkin hubungan kalian ini masih menggantung, atau ya hubungan tanpa status kayak gitu. Ya, atau mungkin hubungannya masih stuck, nggak tahu dibawa kemana nih hubungan, seperti itu ya. Sehingga aku lihat dia bingung, ya kamu juga bingung. Terus juga ternyata banyak sekali kesalahpahaman. Kalau misalkan ngomong tentang sesuatu tuh salah paham, salah menafsirkan, atau bahkan bisa jadi juga salah pahamnya bukan hanya sekedar komunikasi aja, mungkin tentang perasaan, insting, ya. Apa yang kalian pikirkan, apa yang kalian rasakan. Jadi sehingganya memiliki suatu praduga
Nah, kalian terlalu percaya pada praduga itu sehingga salah miskomunikasi lagi, salah paham lagi seperti itu. Dan aku lihat juga ternyata kamu dengan dia masih memiliki sudut pandang yang berbeda atau tujuan yang berbeda, cita-cita yang berbeda seperti itu. Kamu pengennya berkomitmen, dia pengennya fokus dulu dengan karir, bisa jadi seperti itu. Sehingga yang nggak nyambung gitu. Ya, sehingga sering sekali terjadi salah paham. Terus itu ditambah lagi dengan salah satu di antara kalian terlalu ceplas-ceplos. Kalau ngomong itu nyakitin, kalau ngomong tuh pedes. Nah, sehingga pasangan ngerasa sakit hati, merasa kayak tidak dihargai, merasa kayak terlalu nyelekit gitu ngomongnya, ya. Entah ini kamu atau dia. Silahkan disituasikan saja siapa di sini yang ngomongnya terlalu pedas. Makanya siapapun dia yang suka ngomongnya terlalu pedas, cobalah untuk dikontrol lah ya. Entah itu intonasinya, entah itu kalimat-kalimatnya. Ya, harus cobalah lebih halus kalau ngomong, lebih lemah lembut gitu. Ini juga yang sering membuat kalian tuh salah paham ya. Oke. Kalau aku lihat saat ini, yang dia rasakan adalah menyesal. Merasa malu, merasa bersalah sama kamu, karena di sini dia pernah selingkuhin kamu, pernah bohongin kamu, pernah menipu kamu mungkin ya, atau apapun. Intinya di sini pernah membuat kamu sekecewa itu, sesakit itu. Sakit banget sih kalau aku lihat di sini ya, sakit banget. Dan semuanya juga sudah terbongkar gitu. Kamu sudah tahu kejelasannya, kamu sudah tahu semuanya, sehingga membuat kamu benar-benar kecewa, membuat kamu terluka, dan akhirnya hubungan kalian berakhir. Sampai-sampai dia ini nggak berani untuk menghubungi kamu. Makanya di sini dia menunggu kamu yang menghubungi dia duluan. Kalau kamu yang menghubungi dia duluan, berarti kan di sini kamu masih mau tuh ya untuk membuka komunikasi dengan dia. Kamu masih mau menerima dia untuk berkomunikasi dengan kamu atau berinteraksi dengan kamu. Tapi kalau di sini kamu berharap dia duluan yang berkomunikasi dengan kamu, dia malu, dia takut, dia merasa bersalah, takut nanti kalau misalkan tiba-tiba dia menghubungin kamu, tahu-tahu kamu reject, tahu-tahu kamu blokir, tahu-tahu kamu langsung menolaknya, kamu mencak-mencak atau gimana, itu yang dia takutkan. Makanya di sini dia takut menghubungi kamu dan dia berharap kamu mau menghubungi dia duluan. Makanya di sini dia sedang menunggu komunikasi dari kamu duluan yang menghubungi gitu. Ya, paham ya maksudku? Di sini dia takut, dia merasa bersalah, dia malu banget sama kamu karena telah menyakiti kamu sekecewa itu, seterluka itu, sebesar itu. Gitu. Entah apa yang pernah dia lakukan, yang terutama yaitu tadi perselingkuhan, kebohongan, atau bahkan pernah menipu kamu. Entah mungkin sekali atau mungkin ini bisa jadi berulang kali. Apalagi kalau udah berulang kali ya pasti sakit banget kan. Of course, karena di sini ada Nine of Swords, sakit banget. Gitu ya. Jadi inilah ceritanya. Ya, dialah orang yang takut menghubungi kamu. Saat ini keadaannya hancur, keadaannya takut. Tanpa kamu, pahit rasa kehidupannya, seperti itu ya. Oke, aku rasa cukup, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Cancer. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya ya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silakan disituasikan saja. 11, 9, 20, 19, 4, 8, 29, 12, 21, 31, 26, 1, 10, 24, 23, 3, 17, 5, 25, 6, 15, 18, 13, 22, 30, 28, 14, 2, dan 16. Kemudian bulannya, bulan ini bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada April, Februari, Juli, Juni,
September, Oktober, Mei, Maret, Desember, dan November. Kemudian sionya bisa sionya kamu atau sionya dia, silahkan disituasikan saja. Ada sio kerbau, sio monyet, sio anjing, sio naga, sio kambing, sio macan, sio kuda, sio tikus, sio babi, dan sio ayam. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, atau nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia yang berhubungan dengan huruf-huruf. Ya. QANY, apa nih, WCSRAHPEVOLJDRSGXKMBI. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.